Shalom, haleluya, 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 haleluya. Luar biasa penyertaan Tuhan sampai sore hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore buat saudara yang setia bergabung dalam program Kasih Kristus melalui IG pada sore yang indah ini. Mari kita satukan hati, kita sembah Dia, kita puji Dia. Kita percaya, kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat satu pujian, pulihkan negeri kami. Dan saya akan menyapa yang sudah bergabung. Shalom Noel, salam Tasya, Tuhan memberkati. Haleluya. Pulihkan, haleluya. Bangsa kami kepadamu, haleluya. Pulihkan bangsa kami. Negeri kami. Salam Pak Siswa, salam Bu Ari, salam Pak Sutrimo. Tuhan memberkati, haleluya. Wajahmu kami. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Han pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan, Bapa pulihkan.
memberkati dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan Bapa Pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu. Haleluya. Bangsa kami, glory bagi Rajaku. dan Pulihkan kembali negeri kami, Bapa pulihkan. Pulihkan Bapa pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami. Salam Natalia, Tuhan memberkati. dan pulihkan Kembali negeri kami. Pulihkan Bapa pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami. Glory, haleluya. Dan pulihkan kembali negeri kami. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Haleluya. Bapa pulihkan bangsa kami kepadamu. Haleluya. Terima kasih Rajaku. Bangsa kami, glory. dan pulihkan Kembali negeri kami. Bapa pulihkan. Bapa pulihkan bangsa kami kepadamu. Pulihkan
kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kembali negeri kami. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan Kau akan mengembalikan negeri kami kepadamu. Kami percaya negeri ini milik-Mu. Kami percaya saat ini kami tim PDH dalam program Kasih Kristus di sore yang indah ini, di season yang pertama, kami rindu menyenangkan-Mu. Kami mau fokus menyenangkan-Mu. Kalaupun saat ini kami memegang ponsel kami masing-masing, kami hanya ingin untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua sarana yang Tuhan beri. Terima kasih, haleluya, kami percaya semua hanya untuk menyenangkan-Mu. Kami hendak menyenangkan-Mu melalui pujian penyembahan, dan kami mau katakan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya, Tuhan memberkati setiap kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Buram Dona, Tuhan memberkati. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Karena Kau menjaga karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Saatnya disediakan bagiku,
mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan pulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan lebih lagi. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagi, haleluya, dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagiku, ku diangkat. Glory, haleluya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan lebih lagi. Bagi Tuhan ada yang mustahil bagi Tuhan. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat Dan dipulihkannya. di Tuhan.
punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kami percaya waktu-Mu untuk berfirman kepada setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, kami percaya api Roh-Mu yang membakar setiap kami. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa urapan-Mu. Kami percaya urapan-Mu turun atas setiap kami, baik yang streaming maupun kami yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Shalom, shalom, haleluya. Luar biasa, cuaca begitu panas dan sumuk, tapi kita percaya api Roh-Nya yang akan membakar setiap kita, saudara. Sore hari ini kita akan dibakar oleh api Roh Kudus, api kemenangan, api yang mensucikan, api yang memberi hikmat, kuasa, pertolongan, dan yang akan menjadikan kita menjadi seperti yang Dia mau. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita belajar tentang kerendahan hati, pribadi yang memiliki kerendahan hati. Dan sore hari ini Allah Roh Kudus membawa saudara dan saya untuk belajar tentang pribadi Yohanes. Yohanes ini pribadi yang rendah hati. Dia seorang perintis, ya, dia yang membuka jalan bagi kedatangan Mesias, Tuhan Yesus. Yohanes berkhotbah di antara orang-orang Israel, saudara yang dikasihi Tuhan, seraya menyerukan agar mereka bertobat dan dibaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara kita buka di dalam Markus pasal yang pertama. Tolong Mas Bagas bisa bantu saya dibacakan. Markus pasal pertama. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Amin. Saudara dan saya, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Saudara dan saya, Yohanes Pembaptis ini perintis. Pertama kali seorang perintis jalan bagi kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Yohanes berkhotbah di padang gurun, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan demikian, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Amin. Saudara, dia menyerukan tentang pribadi Yesus Kristus. Mari setiap kita, saudara, di dalam kita melayani jiwa-jiwa yang Tuhan kehendaki atas saya dan saudara, mari kita serukan nama Yesus. Katakan, setiap dalam pelayanan saya, saudara, dimanapun saya berada, haleluya, saya selalu bertanya, dan puji Tuhan, banyak sekali, saudara, mereka semua yang boleh mengalami kasih Tuhan. Saya katakan, percaya dibaptis, percaya dibaptis. Saudara dan saya, firman Tuhan mengatakan Yohanes Pembaptis adalah seorang perintis jalan bagi Kristus, bagi kedatangan Mesias, yakni Tuhan Yesus. Yohanes berkhotbah di antara orang Israel di padang gurun seraya menyerukan, bertobatlah dan dibaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes ini dalam perjanjian lama adalah nabi yang terakhir. Ia jelas sangat dihormati. Ia datang dalam kuasa. Kita buka di dalam Matius 7 ayat 10 dan 13. Kita mau belajar tentang pribadi Yohanes. Matius 7 ayat 10 dan 13. 10 sampai 13. Tolong Mas Bagas. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Maaf, Matius 17. Aduh, maaf, saya salah, saudara. Matius 17 ayat 10 sampai 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita
oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Amin. Yohanes Pembaptis ini luar biasa, saudara. Dia itu luar biasa. Dia nabi terakhir di dalam perjanjian lama. Saudara dan saya, dia firman Tuhan di dalam ayat yang ke-12. Saya ulangi ayat 10. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, mengapa Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu? Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Firman Tuhan di ayat 13. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis ini seorang yang rendah hati. Dia dengan tegas bisa berkata bahwa ia bukan Mesias. Dia juga mengatakan dia hanya membuka jalan bagi Yesus, bagi Mesias, bagi Yesus Kristus. Dia dengan tegas berkata bahwa dia bukan Mesias. Dia hanya membuka jalan. Saudara, di dalam pelayanan kita tanpa kuasa Tuhan, saya dan saudara nggak bisa melayani. Makanya di dalam setiap saya melayani jiwa-jiwa, saya selalu berkata, kalau orang tersebut belum mengenal Tuhan, saya selalu berkata, saudara, saya melayani dengan kuasa Yesus Kristus. Dengan kuasa Yesus Kristus. Kalau engkau minta pertolongan, mari kita akan bimbing mengenal Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Kita ini hanya alat. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak memenuhi syarat sekalipun menurut pikiran manusia. Jadi Yohanes Pembaptis ini dia bukan Mesias, tetapi hanya pembuka jalan bagi Mesias, bagi Yesus Kristus. Dia menyadari, saudara, bahwa segala sesuatu dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Saya katakan pada sore yang indah ini tanggal 15 ya Bu Ana, 15 Mei 2020, kami boleh ada live sampai hari ini tuh semua karena kuasa Yesus. Beberapa teman-teman yang saat ini juga ikut streaming mengatakan seperti ini, saudara. Tidak perlu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lakukan segala sesuatu, kita melakukan untuk Tuhan. Bukan untuk manusia yang intinya, saudara. Jadi kalau untuk Tuhan itu lebih daripada kita disuruh bos kita yang ada di dunia ini. Mungkin saudara seorang pegawai negeri. Mungkin saudara sebagai pegawai swasta, karyawan swasta. Mungkin saudara bekerja di sebuah perusahaan kah? Di swalayan, dimanapun saudara bekerja. Saudara, marilah jangan sampai hormat kita takut kita melebihi daripada Tuhan. Kita harus hormat, takut, gentar kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias. Kepadanya lah saya hormat, saya beri pujian, saya beri kemuliaan. Hanya Dia yang layak dipuji, disembah, diagungkan, dipermuliakan. Saya menyadari tanpa Yesus, tanpa kuasa Roh Kudus,
Saya dan kita tim PDA nggak bisa lakukan apa-apa, saudara. Saya sangat menyadari, bahkan tadi siang, saudara, pagi ya, belum siang. Sebelum jam 12, saya berkata saat saya kembali mendengar khotbah saya di YouTube, saya belajar begini, saudara. Belajar untuk kembali merenungkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya berkata, Tuhan luar biasa. Semua ini karena Engkau. Kami itu nggak bisa apa-apa sama sekali, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu dari hati saya yang paling dalam saya katakan kepada Tuhan. Sembari saya duduk, saya taruh HP ini, saudara, di meja. Saya berkata, Tuhan, kalau tanpa urapanmu nggak akan seperti ini. Yang artinya semua karena kasih-Mu, semua karena belas kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Shalom Bu Wulan, Tuhan memberkati, selamat bergabung. Saudara, semua karena kasih Tuhan. Yohanes Pembaptis ini menyadari, bahkan dengan merendah ia berkata, bahwa membuka tali kasut pun, membuka tali kasut Mesias pun ia tidak layak. Amin. Membuka tali kasut pun saya dan saudara nggak layak. Mari kita buka di dalam Markus 1 ayat 7. Tolong Mas Bagas bisa bacakan. Saudara, mari kita belajar dari seorang Yohanes Pembaptis. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasutnya pun aku nggak layak, kata Yohanes Pembaptis. Saudara dan saya, siapa kita? Semua karena belas kasih-Nya. Semua karena kemurahannya. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya nggak layak sama sekali. Kami tim PDA nggak layak sama sekali. Siapa kami? Tapi firman Tuhan mengajar setiap kita sore ini untuk memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati yang akan menolong saya dan saudara. Apapun persoalan masalah saya dan saudara. Saya bersyukur yang streaming sore yang indah ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan hati. Pribadi-pribadi yang ingin dan rindu dan haus akan kebenaran. Yang rindu diubahkan hidupnya secara pribadi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, sore hari ini Yohanes juga mengatakan ia adalah ibarat teman dari mempelai laki-laki yang empunya mempelai perempuan dan yang sudah puas mendengar suara mempelai laki-laki tersebut. Kerendahan hati. Kita ini, saudara, alat yang dipakai Tuhan. Bejana kosong yang diisi, yang dibentuk oleh Tuhan. Dijadikan seperti yang Dia mau. Jadi nggak ada kita bisa berkuasa atas diri kita lagi. Kita harus manut sama Tuhan, saudara. Nggak ada hal yang lebih indah selain kita berkata, Tuhan ini kami. Kami nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Bahkan membuka tali kasut-Mu pun kami nggak layak. Sebab Kau terlalu besar, Kau maha kuasa, Kau hebat, Kau dahsyat. Kau penguasa tunggal atas jagat raya ini. Kau penguasa tunggal atas sorga dan seluruh isinya. Bumi dan sorga ada di dalam tangan-Mu. Bahkan napas hidup kami pun Engkau Tuhan yang memberi. Dan Engkau juga yang berkuasa mengambil kembali. Saudara, semua karena belas kasih Tuhan. Bila kita renungkan kasih-Nya yang begitu besar, saudara dan saya
Gak ada bisa membalas kasihnya. Kemarin setelah live di session yang kedua di pukul 20, saya menceritakan dengan tim doa saya tentang tim doa saya yang di waktu lalu, saudara. Di beberapa tahun yang lalu, tepatnya di 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Saudara, Tuhan memberi tim doa yang luar biasa. Sampai hari ini, saya percaya ini semua karena kasih-Nya. Tuhan tahu Ria gak bisa sendiri. Diberikannya partner yang terbaik. Saudara dan saya, mari kita belajar bahwa semua karena kebaikannya. Tubuh kita hari ini sehat. Kita bisa melakukan apapun. Kita bisa berjalan. Kita bisa mengendarai motor. Kita bisa mengendarai mobil. Kita bisa mengecap semua. Apapun itu saudara bisa merasakan. Bisa merasakan manis, asin, pahit. Semua karena kemurahannya. Kesehatan yang dari Tuhan. Ini kemurahan. Kebaikan yang terbesar dalam hidup saya dan saudara. Saudara, mari kita berkata, membuka tali kasut. Tali kasutmu pun Tuhan, kami ini gak layak. Kami ini gak layak untuk apa-apa kalau Tuhan gak melayakkan kami. Tuhan, bukan kami, tapi Engkau yang memilih kami. Kami gak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Bukan Engkau yang butuh kami, tapi kami yang butuh Engkau. Engkau yang menjadikan hari ini ada. Engkau yang membuat hari ini penuh dengan sukacita. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, yang ada di dalam pikiran kami hanya menyenangkan-Mu. Bagaimana caranya kami menyenangkan-Mu? Kami mengucap syukur senantiasa hari lepas hari, saudara. Hanya bisa bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Hanya bisa bersyukur dengan kasih-Nya yang begitu besar. Allah kita hebat. Ia berkata bahwa Yesus akan semakin besar. Yohanes berkata, saudara, dan ia semakin kecil. Kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 27 sampai 31, saudara. Ini loh saudara, orang yang memiliki kerendahan hati selalu akan berkata, Tuhan yang makin besar, tapi kita makin kecil, karena kita menyadari kuasa Dia yang punya. Semua karena anugerah. Siapkan pujiannya Bu Ana, liriknya. Semua karena anugerahnya. Kirim ke saya, nanti kita nyanyikan. Tolong. Saudara, kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Amin. Tidak ada yang bisa mengambil sesuatu dari diri kita sendiri kalau bukan dikaruniakan dari sorga, saudara. Yang artinya semua karena kasih-Nya. Semua karena kebaikannya. Saudara, ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Kita hanya utusan. Kita ini jongos, dulos tepatnya. Kita hanya dulos, saudara. Dulos Kristus yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik, good news, yang saat ini kepada saudara. Saudara cukup di rumah saja. Kami hadir dalam setiap session pertama pukul 17.00 dalam program Kasih Kristus. Dan nanti session kedua pukul 20.00. Kami hadir untuk memberitakan kabar baik
di rumah saudara, dimanapun saudara tinggal. Dan ayat yang ke-29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku makin kecil. Amin. Yesus yang makin besar. Ceritakan kebaikan dia atas hidup saudara, pengalaman pribadimu dengan dia. Sekali lagi, kekristenan bukan berbicara tentang aturan-aturan yang ada, tapi kekristenan berbicara tentang kasih karunia. Kekristenan berbicara tentang pengalaman kita dengan Tuhan. Saudara dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi saudara dan Tuhan, dan saya dan Tuhan. Mari saudara, kita belajar pada sore hari ini. Firman-Nya di ayat yang ke-31 di dalam Yohanes 3. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Amin. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, Yesus saudara. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Amin. Allah, Yesus Kristus mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Karunia akan dicurahkan Bapa kepada saya dan saudara. Kita ini utusan saudara. Gak ada bisa kita bermegah. Gak ada bisa kita meninggikan diri. Karena tanpa kuasa itu saudara, kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita gak bisa lakukan apa-apa, semua karena kuasa Tuhan. Haleluya, semua karena kuasa Tuhan. Saya akan menyapa yang bergabung ini. Siapa ini Tasya? Anselan. Tuhan memberkati yang sudah bergabung. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya seiring perjalanan waktu dan selaras dengan tujuan dari pelayanan Yohanes dan Yesus, orang-orang akan mengikut Yesus dan meninggikan Tuhan Yesus. Dengan pelayanan saya dan saudara, endingnya nama Yesus dipuji, dipermuliakan. Orang bisa tahu, suami, istri, anak, keluargamu bisa tahu bahwa di dalam pelayanan saya dan saudara yang ditinggikan Yesus. Kuasa-kuasa Yesus yang membuat mujizat Yesus, yang menyembuhkan orang sakit Yesus, yang menolong orang dari segala keterpurukannya Yesus, yang memberi kelegaan Yesus. Semua karena Yesus saudara. Yesus yang melakukan semuanya. Gak ada alasan buat kita saudara. Saya akan menyapa yang bergabung, Anselina Yeti. Bu Yeti, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Saya percaya Tuhan luar biasa saudara. Amin. Ini juga terima kasih buat putrinya Bu Rom yang membantu saya kesulitan setiap kali membaca. Terima kasih Mbak Lina, sekalipun beliau di rumah streaming, tapi selalu membantu saya di saat saya kesulitan live dalam membaca. Setiap yang bergabung, saya bersyukur. Terima kasih, Tuhan baik, nyata saudara, bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Terima kasih juga buat Tasya yang sudah menolong kita juga. Semua karena kasihnya. Tim PDH ini saudara, gak ada yang hebat, gak ada yang kuat, gak ada yang super. Semua karena kasihnya, semua karena kebaikannya, semua karena kebaikan Tuhan.
Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah nyata hidup. Terima kasih Tuhan memberi tim yang terbaik, yang tidak pernah undur diri saat ditegur firman Tuhan. Salam juga Bu Yeti, Tuhan memberkati, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, gak ada yang lebih indah selain berkata, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih. Tidak ada yang lebih indah selain berkata terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu, buat kuasa-Mu yang senantiasa Tuhan curahkan. Bahkan tadi firman Tuhan mengatakan rohnya akan dicurahkan dengan tidak terbatas. Bagi siapa? Bagi pribadi yang memiliki kerendahan hati. Itulah yang kami rindukan, tim PDH, WBI dan PDH. Kami rindu rohnya yang tidak terbatas dicurahkan di dalam kami. Sehingga pelayanan kami komplit, saudara. Semua memiliki karunia-karunia untuk dipersatukan. Sebagai tubuh Kristus dan Dia kepala, kita membutuhkan karunia-karunia. Supaya kita di dalam pelayanan memperlengkapi satu dengan yang lain, tanda bahwa kuasanya dinyatakan, perkenanannya dicurahkan, kuasa Tuhan dicurahkan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan di sore hari ini, biarkan kerendahan hati itu ada di dalam setiap hidup saya dan saudara. Nanti di season yang kedua kita akan kembali belajar tentang kerendahan hati. Mari saudara, saya akan berdoa. Saudara dan saya, kita hanya alat utusan, doulos yang Tuhan pakai untuk mengabarkan kabar baik ke dalam kehidupan setiap kita. Orang-orang yang percaya, yang mau diubahkan, yang memiliki kerendahan hati. Terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, atau tangan-tangan yang saat ini ditaruh di setiap dada, pribadi lepas pribadi. Biarlah roh kerendahan hati sore hari ini Tuhan, boleh ada di dalam setiap hidup kami. Kalaupun kami masih mengeraskan hati, kami masih suka tegar tengkuk, bebal, tidak peduli, selalu ingin menang sendiri. Mari Bapa, Engkau menjamah hati kami, supaya kami menjadi seperti yang Engkau mau, memiliki kerendahan hati dalam hidup kami. Karena kami tahu, di saat ada roh kerendahan hati dalam hidup kami, Engkau akan mencurahkan roh-Mu yang tidak terbatas itu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menjamah setiap saudara kami yang setia streaming pada sore hari ini 15 Mei 2020. Saudara Tuhan, kami rindu Engkau curahkan roh yang tidak terbatas itu, sehingga saudara kami dan kami yang ada di sini mengalami kasih-Mu. Mereka yang berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat, mari Tuhan Kau yang memberi kelegaan. Mereka yang dalam sakit penyakit pergumulan tentang kesehatan, Tuhan Engkau yang menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu, roh yang tidak terbatas itu sore hari ini menjamah setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya di season kedua nanti Engkau akan lebih lagi mengurapi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Haleluya, kita angkat pujian ini saudara. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Haleluya, katakan semakin hari semakin bertambah
sebagaimana ku ada. Mana ku ada, katakan dengan segenap hatimu, menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan lebih lagi. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu selamatkanku. Katakan ku hidup. Saudara, kita akan bergabung nanti di pukul 8:20 di session kedua. Kita akan kembali belajar tentang kerendahan hati, supaya saya dan saudara mengerti bahwa semua karena anugerah-Nya, semua karena kuasa Tuhan, semua karena kebaikan-Nya. Anugerah-Nya tercurah bagiku. Terima kasih buat yang selalu setia bergabung. Tuhan memberkati saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, amin. Tuhan memberkati setiap saudara dan saya selamanya. Tuhan memberkati. Haleluya.